ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa, sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas, bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir, nggak punya Alphard itu masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah, yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Itu kecelakaan itu. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunya bihadzafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang lain. Nah, dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000 itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram.
itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun, wah saya miskin nggak perlu urun, saya miskin dipakai alasan terus, maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot, wes miskin mangane tanduk nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri, mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi itu kayak no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan, ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nak sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau ndak, gua medit ora serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Ndak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan Mbak sampeyan, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu ndak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, bu saya dulu. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Daud berih, ada baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berueh, saya juga gak tahu. Orang Aceh kalau baca berih memang nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri.
Itu kalau sampean nggak punya mental memberi, nanti pulang dari Pemda, sok acara di kabupaten berkata ini tok ribet gitu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin itu, kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa ya. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid, karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak bangga. Nah, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah, saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid, itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu saja. Nah dia itu berhasil seperti itu, sehingga orang-orang miskin dulu itu ngurmat tentara itu ya nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, gronggolnya pisang, sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup, karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk, mimpa di maka tayazihu qulubu fariqim minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu, prakemerdekaan.
Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanahe rahmati Allah, iku mesti tambah medhit. Ya, artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih iku jek luwih akeh timbang lomane wong melarat. Anggere. Medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek 1 miliar. Lomane wong melarat ya ora tau zakat wong melarat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua, karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, ya, tenggene Jakarta wonten basis badat infak dan apa zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM yang wonten lazis lembaga infak dan apa zakat, ya, terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik, ya ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya, kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang tuh kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy regane 1,5 miliar nopo sak miliar. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Go oli ini mobil Mercy 500.000 piro. Paham? Engko tuku bensinnya 1 liter sing super nopo niku yo larang. Semua peralatannya. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngerumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu 1 hari 5 kilo. Gue ngerumat cah yatim tuh. Lah nak di herder sing sedina daging 5 kilo niku artinya nak 50.000 pun 250.000 ping sak wulan terus gitu. Nggo ngrumat apa? Herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh, kadang punya kebun binatang mini dan itu artinya biayanya apa? Tinggi, nggih. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan, tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyaklah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama dienggo ngrumat sinten fakir napa miskin. Lha jenengan bayang wong rumat mobil senilai 1 miliar itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Gue ngerumat apa? Nah itu gue dikesodakoh itu manfaatnya buat karuan. Karena tidak mungkin mobil rego 1 miliar kok oline rego ning dalan. Wah, pinten ramu pinten itu selawe urang bae mboten. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ngendikane pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini tentu kamu akan takut lamsaktum khosyatal apa? Infak. Nah, sekarang tuh orang-orang tuh tertipu karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami nyumbang sampai miliar. Tapi mereka itu dapat uang dari karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika nggarap Exxon Mobil di Indonesia, nggarap berbagai perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu napa? Sementara kita sing mau donya dikekno separo wae cek 20.000 donya induke mok 50.000. Dikekno separo mok selawe napa? Tapi ini jadi pelajaran gitu. Mana kalau matur nuwun nggih ambek tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar
bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka telah mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Kemudian sing nak diselera aneh-aneh itu tadi, kayak merawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi, merawat benda-benda seni itu juga biayanya apa? Tinggi. Kemudian wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard sak miliar, wis ngono di mobil antik 5, golek suku cadange tok ning Jerman. Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi apa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti la amsaktum khasyatal infak. Nak duit gue 1 juta tak kena fakir miskin, yang kau nak tuku oline Alphard piye? Nak tuku oline Mercy piye? Bahkan apa sudah kau fakir miskin rasido, langkau herderku gak mangan sedino entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin dibandingin apa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Merawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampai dulu mau. Uang lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha itu kan mboten usah ado-ado. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, kandangnya dilapi, wadal anake bekompol dibreno. Tapi nak telek perkutut, esuk napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngerduwe mainan di kesenangan terus. Begitu juga menyangkut dunia sepele kok. Yang melarat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Iki gara-gara gelas dipecahno anake ditabuk. Gelas regane mok 2000. Jiwet anak itu ditabuki wah anak meriang prek sontek 200 jen oleh kedunya nomor gelas pecah. Nak kalau tak haram tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV mana ada gelas TV pecah kira-kira rata sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi, karena kita merasa memiliki. Jadi cara ilmu hikam, cara tasawuf, kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan, merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Saya sampai di duit, merasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf, wong nak salah awale mesti salah mrine. Sing disebut al bidayah lahiyan nihayah. Al bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti jadi akhirnya perkara. Sampeyan nak di dhuwit 50.000 dari awal ngerasa wae pangeran mau titipan, iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngerasa waekmu ya aneh. Sampeyan dadi kiai nak ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng, dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngerasa wae ngaji kiai liya godhinge ra karuan. Terus meriang. Iku kok ngrasa wae, dadi iku ya ana asal usule, wong medhit, wong drengki ya ana napa? Asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo nggih ngoten. Kula nu nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya kurang. Wong aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu, wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmati rabbi, ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya, tapi ngerasa apa? Ngerasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak ngelatih wong lomo itu gampang. Wajan Nabi wong pinter, tidak ngelatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin.
Jare Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah. Sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah jek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera, niku entek. Mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Mun kula kene fakir miskin lah ya iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa, misalnya di duit 50.000 dikekno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian muni sing ijek ku sing ning kota. Pancen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter. Dari awal sudah dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten, dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi, yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepet-cepet napa sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal, arifna ya Bilal, mbok aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do seneng semua keluarga senang. Ke Nabi badhe napa? Salat. Nabi kita ceria, kita senang. Ke Nabi sing mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tata jafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap soal tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia, ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan kualian, nopo? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya, jangan ngaji ini apa? Tobat. Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat apa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Wong pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah, dan ketika ditarik itu sakit. Mergo panah itu bentuknya kados pancing, tambah mlebu ditarik tambah sakit. Mergo bentuknya kados pancing, mboten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis mbok jupukna pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat terus, ono salam krungu. Ono apa ya krungu. Paham ya? Itu jenis al-bidayah lahian nihaya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kemana background cara berpikir itu salah, salah terus. Misalnya lomo gini kan, caranya lomo ya dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi ta'ala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku senang. Mergo iku kitab dua sudah.
Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional, ngaji gak diregani ini loro kabeh, ngati ya loro ya rapat ikhlas. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang itu harus cara berpikir, kata Sulam Taufik, kata Sulam Sabinah, ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji merujukna bingung min huwa la huwa bihi. Maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngerasa duit ku WM. Ketika sedekah ning wong ya ngerasa wong utang jasa mbek kowe, mengko duit ku jare WM. Wong iku utang jasa ning kowe. Lah nek kowe duit 10.000 iso dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan tekemu udah kok endi. Kowe semper ta semper. Mungkin bener Quran ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasihkan orang, saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi nggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit kok adol jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing nekdir rahmat iku ya pengen. Lho saiki didik 1 juta tak kena fakir miskin iso undat-undat. Iku nek rasane semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar di Jogja ditakoki, kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban kok enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Aku ngekeki mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kulo nu mboten nyesal misalnya sampeyan dadi kiai bubar ana sing seneng, kulo mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun ke gelombang. Nah, kalau betul nanti kepikir. Ngomong-ngomong kalau sering konsultasi be kalau, gue sama jadi kiai kok pede. Ngamal apa cara pede jawaban dulu. Anak sebenarnya misalnya gue, nanti ditekdir jatuh, rano sing seneng gue, rano jatuh, nak rai kelas gue jatuh, angker aja ikhlas orang jatuh. Nah, saya aku di pengaruh ya mulai ibadahku ngaji. Sebenarnya nak pengaruh bubar ibadahku wiridan, dengan gampang kok repot. Ibadah yang kedua ya infak, pas marah deh sabar toh manjen ibadah yang marah apa meneh pas dadi kiai ibadah yang mulang setelah dadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti apa? Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kalau balen ini? Jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, Pak, sah aku kepengen sarapan daging mau. Ya Rasulullah sayang daging itu mun telas. Lho kena apa entek? Kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat tuh nak ono perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ini jenis lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Tolha suge-suge sahabat di perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir kebun mana yang paling dia senengi.
Barang wis ketemu Bairuha niku terus ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Duit golek sing receh. Ah kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi, berarti nak sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar, paham ya? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang iya. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Kalau baleni malih, jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggep sholat itu istirahat, nganggep tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba zaman delok teng Quran, tatajafa junubuhum, mereka mengangkat lambungnya, ngangkat songkot tempat tidur, anil madoja. Lho bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artinya nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga merakaruan. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat harasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat, paham ya? Nah tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono. Jek ngantuk ana azan. Waduh. Wayahnya pisan wae. Oh, dua setengah munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika begitu. Itu yang disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Jadi nak salat jek ana rasa-rasen niku ana semi munafik e cara Quran. Lho niki tenan. Niku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa kusala. Supaya kamu tidak munafik nak sholat kudu terengginas karena kamu anggap itu pesta, satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Ya cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini ku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau zat terpenting. Karena Engkau zat terpenting, sholat saya demi Engkau, hidup mati saya juga di tangan Engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan, kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin, kula nyerah teng jenengan. Utawa sebagian redaksi wa ana awwalul muslimin. Ya tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional, menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasib mbok serahno ning tempat tidur. Utang akeh masalah akeh sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah. Semua badan kamu, akal kamu nonaktifkan, mbok offno. Mau mbok pasrahno tempat tidur. Lho ngono kok ngaku pinter. Paham iki? Paham ya? Ya kok ngaku soleh, kok mentolo teke keliru ngaku soleh, ngaku lewat ngaji ini sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Belas kematian juga begitu. Kowe nak delok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau di dhuwit, urip di sia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris.
Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan pun. Beliau itu hasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isek, yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan sambil apa? Nari. Walhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, "Kowe kenapa tuh nangis?" "Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita." Jari-jari Rumi nangis, "Kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantin itu." Jadi pertama sing istilah kematian itu pengantin itu Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk era jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Daerah ini malam pengantin. Dan ini di karangan Sibul Arus ya. Malam apa pengantin. Lah terminologi itu delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku wong-wong Islam kan. Sing nganggo teroris mana kedel-kedel. Oh jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dinggo, dukun ya dinggo, saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Nak dokter tok kuwatir lanare berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuwatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dinggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok wedi mati ku piye? Lho kula nu bolak-balik lho ngalami, kula nu selawasi anake kiai, saiki yo kiai. Lho niku nak wonten nggih ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten wong gak geger. Gus golek dukun mung cangkemmu kiai bukan golek dukun. Umpama aku mati kena santet, itu aku ora ngarah darani matiku krana santet, tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah soal cara lahir kena santet, aku pindes truk ya mati. Masa aku darani matiku kena ban truk ya ora. Tetep matine krana pengen. Ini biasa-biasa. Kulo niku ora santet ya bedino ya biasa. Nah, misalnya saya mati, ya kalau orang ngerasa kalah ya biasa, kalahku ya baik pangeran. Kadang kita ini hina, wis mati kena santet, yakin nak sing mati ini santet, wis ketok kalah raja duk setengah sirik, paham? Wis ketok kalah raja duk setengah nopo sirik. Cara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet, ya krana apa? Tapi cara lahir santet, soal cara lahir itu iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham ya? Tapi kabeh tetap kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Lalu kalau kepenjing nak mati ya pesta teman, malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayyami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ja'al akhira kalami indantihai ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa wa khaira ayyami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah. Begitu juga yang dilakukan Bilal ketika Bilal badhe kabundut, anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mugi jenengan badhe kabundut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisban, sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Malah aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ora ketemu. Lah wong Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid yo wong medine pol mati wis pol. Wong urip wis lase kere lah ora tau di dhuwit utang akeh mati to wedi. Kula nu alhamdulillah rapati wedi iki biasa. Mergo tak latih betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia, karena kita ditakdir manusia maka kita tidur, itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta, munajat. Dengan logika begitu kita kalau sholat itu seneng, kalau tidur sak kadare, paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Wah, muga-muga lewat ngaji iki sedora kuale. Pancen wong gunane ngaji pancen sing kuale dadi ora napa? Kuale.
Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini fis shalah. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kata Jalaluddin Rumi, darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggap nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Ya cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Yang disebut yang torekoh, terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada yakin mati kena santet ambek dukun sing ra tau wadus, ra tau salat, atau keren mati dijebuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel napa gak? Gagah. Wong kok kalah ambek dukun ra tau wadus ngono gak gagah. Nah tapi jenengan nyasane mandi, sing mandi ku malaikat Israel, gagah.